Allah paling gak demen, paling gak suka orang yang demen ngorek-ngorek membicarakan yang jelek. Bukan tentang dirinya, tentang orang lain pun. Ya. Bicarakan kejelekan orang lain, Allah paling tidak suka illa man zalim, kecuali kalau kamu dizalimi. Siapa yang menutupi aurat seorang mukmin, Allah akan tutupi dia punya aurat. Orang melakukan kesalahan, dosa, diupload di media sosial. Ya. Nah ini orang yang seperti ini sulit dimaafkan oleh Allah, bukan karena apa? Ya karena dengan dia bercerita, barangkali saja orang yang akan mendengarkan mencontoh dia. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Di dalam surat Fussilat ayat 19 dan 20, kulit pun akan menjadi saksi. Juga di surat Yasin ayat 65, anggota tubuh akan menjadi saksi. Pertanyaannya Ustaz, apakah apabila orang tersebut sudah taubat, apakah anggota tubuhnya tetap akan menjadi saksi atas dosa-dosanya dan taubat-taubatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam nanti di akhirat, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, begitu adilnya sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa, yaitu manusia, yang bisa mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia manusia masih bisa memanipulasi data, ya, bisa di pengadilan memilih pengacara yang kondang, yang mahal untuk mempengaruhi keputusan hakim. Tapi di akhirat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya wa ma ana bidzalamil abid, ya, Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Allah Subhanahu wa taala buat persidangan yang begitu adil, seadil-adilnya. Sampai-sampai seorang itu nggak bisa mengelak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan buktinya, yaitu sampai-sampai kulitnya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, ya, kakinya menjadi saksi, bahkan tempat dia berpijak, ya, menempati ruangan itu juga bisa menjadi saksi buat dia. Ini adalah gambaran akan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengadilan atau mahkamah yang agung nanti di yaumil qiyamah. Adapun orang-orang yang sudah bertobat, Allah Subhanahu wa taala yang bertobat taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala Maha Sattar, ya, Maha menutupi aib seorang. Bahkan terkadang seorang yang, ya, berbuat dosa pun tetap Allah tutupi, ya, agar supaya ini dia lebih mudah untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, ya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku ini, ya, akan dimaafkan, ya, dosanya, kecuali orang yang Mujahirin. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang belak-belakan. Jadi dia berbuat dosa, sahabat nanya, apa maksudnya mujahirin ya Rasulullah? Ya, seorang yang berdosa di waktu malam, berdosa orang tidak pada tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala pun menutupi aibnya. Pas besoknya dicerita sama orang, ya. Nah ini orang yang seperti ini sulit dimaafkan oleh Allah, bukan karena apa? Ya karena dengan dia bercerita, barangkali saja orang yang akan mendengarkan mencontoh dia. Apalagi sekarang, orang melakukan kesalahan, dosa, diupload di media sosial. Nanti orang yang baca, lihat, oh contoh, dia mencontoh. Ini yang membuat
repotnya dia itu untuk bertobatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau seorang yang bertobat itu sebenarnya Allah akan tutupi kesalahannya, ya. Jadi ketika di persidangan nanti juga bahkan Allah Subhanahu wa taala janji Allah akan gantikan keburukan mereka itu dengan kebaikan. Jadi amal buruknya itu berubah, itu Allah rubah dengan menjadi amal kebaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas tadi apa yang Ustaz Hamzah sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari akhirat, lalu Allah adili mereka dengan ilmunya tanpa bukti, niscaya manusia apa? Akan mengelak. Di dunia kita tahu bagaimana kebohongan manusia ini. Betul enggak? Jadi Allah tidak mengadili manusia dengan ilmunya semata. Allah Maha tahu, tapi Allah letakkan 2 malaikat di kanan kirinya. Bukan karena Allah butuh informasi dari malaikat, tidak. Tapi agar 2 malaikat nanti membawa catatan amal manusia. Orang berpikir buku ini mungkin apa? Hanya berbentuk tulisan. Sekarang saja tablet. Dari tablet atau dari sebuah handphone, orang bisa menyaksikan rekaman kejadian secara detail. Betul enggak? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti akan membuka lembaran amal manusia tanpa dia perlu membaca, tapi dibeberkan di hadapannya dengan fakta-fakta yang tidak mungkin dapat diingkari. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Allah gambarkan bagaimana kitab tersebut Allah jadikan kitab yang mansyur. Bukan lagi dia buka, tapi Allah Subhanahu wa taala akan buka lembaran hidupnya satu persatu. Di samping ya, melalui tayangan yang begitu jelas, 2 malaikat sebagai saksi, mulut yang biasa berbohong disumpat, kemudian tangan berbicara, kaki menjadi saksi, sampai kepada kulit tubuh. Begitu juga tempat-tempat kejadian semua akan menjadi saksi. Ya Allah. Tapi bagi mereka yang bertaubat, Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qabla, taubat menghapuskan yang lalu. Quran menyebutkan dalam surah Al-Furqan seperti yang Ustaz Hamzah tadi katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, beriman, beramal soleh, Allah kasih lembaran yang tadinya hitam dengan perbuatan dosa, dihapuskan atau diisi dengan amal-amal soleh dari rahmat kemurahan Allah. Tapi seperti yang beliau tadi katakan, bahwasannya orang yang dikecualikan, orang yang ditutupi perbuatan dosanya, dia gembar-gembor menceritakan, tadi malam saya berbuat begini, tadi malam saya pergi bareng fulan, luar biasa. Jadi bagaimana Allah akan tutupi sedangkan dia sudah buka belak-belakan. Betul enggak? Tapi bukan berarti orang ini tidak ada harapan taubat. Katakan dia tadinya belak-belakan, ya, kemudian dia menyesal, dia perbaiki dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lalu, ya, selagi dia bertaubat sebelum datang sakaratul maut, Allah ampuni dosanya. Karena pada masyarakat jahiliyah dulu sebelum Islam, banyak yang bangga menceritakan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Begitu mereka beriman, mereka menyesali semua yang mereka lakukan. Dan dalam Quran berhubungan dengan hadis tadi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, innallaha la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah paling enggak demen, paling enggak suka orang yang demen ngorek-ngorek membicarakan yang jelek. Bukan tentang dirinya, tentang orang lain pun, ya. Bicarakan kejelekan orang lain, Allah paling tidak suka illa man zalim, kecuali kalau kamu dizalimi. Harta kamu diambil, kamu dianiaya, kamu berhak mengadukan. Tapi kalau tidak berhubungan dengan kezaliman, ini menyangkut rahasia pribadi dia yang sifatnya buruk, tutupi. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalau kamu bicarakan, bisa besok kamu ketularan penyakitnya. Berapa banyak orang yang suka nyemohkan orang yang minum minuman keras, bukan memberikan nasihat yang baik dengan penuh kecintaan, tapi kerjanya nyeritain aja. Allah kasih subhanallah menjadi peminum. Yang menceritakan si fulan hobinya berzina, menyebutkan kejelekannya, bukan memberikan nasihat, Allah kasih terjerumus dalam perzinahan.
Maka pepatah Arab mengatakan man ayyara rajulan bi radha'i kalbatin lan yamuta hatta ya'malaha. Orang kalau ngeledek orang, kamu netek sama anjing sebelum dia mati, dia akan melakukan. Ya Allah. Jadi Allah paling tidak suka orang yang suka apa? Menceritakan, membicarakan hal-hal yang jelek. Seharusnya kalau kita lihat aurat orang lain, tutupi, berikan nasihat yang baik. Nah, kembali kepada surah Fussilat tadi, kalau ingin lebih jelas lagi ayat tadi, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ketika nanti kami menghimpun musuh-musuh Allah, dan mereka semua apa? Terbagi-bagi. Tergantung kelas-kelasnya. Yang beriman kelasnya ke atas, orang-orang yang tidak beriman kelasnya ke bawah. Orang-orang munafik merupakan orang yang hidup di dasar api neraka. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga ketika mereka tiba di hadapan api neraka, tahu-tahu telinga mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit tubuh mereka bersaksi atas apa yang pernah mereka perbuat. Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit tubuh mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian justru bersaksi atas diri kita sendiri? Kenapa enggak nutupin? Ya Allah. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Demikianlah Allah yang telah membuat kami berbicara dan Dia yang mengajarkan segala sesuatu berbicara. Dan Dia menciptakan segala sesuatu. Betapa mudahnya Allah membuat kulit untuk berbicara. Kalau kita lihat yang berbicara ini manusia, lidah sama mulut. Aneh nggak? Lidah sama mulut kan? Berbicara kan? Ya. Mengeluarkan suara yang bermacam-macam. Betapa mudahnya bagi Allah untuk membuat kulit bicara. Dan Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin." Dulu kalian gak bersembunyi. Wa ma kuntum tastatirun. Kalian gak bersembunyi dari pendengaran kalian, dari penglihatan kalian pada saat kalian melakukan dosa. Betul gak? Kalian tidak bersembunyi dari kesaksian yang diajukan, dilaporkan oleh pendengaran kalian maupun penglihatan kalian ataupun kulit-kulit tubuh kalian. Tapi kalian beranggapan bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa-apa yang kalian perbuat. Akhirnya itulah dugaan kalian yang membinasakan kalian. Dzalikum dhannukumul ladzi ardaakum. Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Itulah dugaan kalian yang tidak benar tentang Allah. Allah tidak mengetahui kebanyakan yang kalian perbuat, akhirnya membinasakan kalian. Fasbahtu minal khasirin, kalian tergolong dari orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kalau kita renungkan ayat ini, mereka yang bisa bersembunyi dari KPK, sembunyi dari kepolisian, sembunyi dari pengadilan, memanipulasi fakta dan bukti, mereka tidak mampu bersembunyi dari telinga mereka sendiri, dari mata mereka, dari kulit mereka. Betul nggak? Atau di hari akhirat nanti, yang mereka sayangi diri mereka ternyata bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi melalui peringatan-peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul menyentak kita agar kita sadar, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, semua menceritakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Jadi yang Allah akan biarkan disaksikan oleh kulit, tangan, kaki adalah orang-orang yang kafir, yang beriman. Yang beriman Allah tutupi aurat mereka. Innallaha sittir yuhibbus sittirin. Allah ini sittir, ya. Paling suka menutupi hal yang buruk dan paling menyukai hamba-hambanya juga apa? Yang suka menutupi kejelekan orang lain. Sampai dalam hadis man yastur man satara mu'minan satarahullah auratahu. Siapa yang menutupi aurat seorang mukmin, Allah akan tutupi dia punya aurat. Lagi fid dunya wal akhirah. Lagi ngapain kita hobi bicarain yang jelek? Orang kan seharusnya kan suka di kebun-kebun yang indah.
Tapi kalau di sampah, kamar mayat, apa gunanya? Dia masuk ke tempat sampah, kamar mayat kan baunya nggak sedap. Mendingan kita masuk kebun, anggurnya, apelnya yang indah. Nah kalau kita suka membicarakan yang baik, niscaya kita akan mencium aroma yang semerbak. Suami menceritakan keindahan istri, kebaikan istrinya, akhlaknya. Bukan giliran suka sama orang lain, jelekin istrinya. Istri juga begitu, selalu menyebutkan kebaikan suaminya, hingga suaminya berusaha untuk berbuat lebih baik. Begitu juga suami yang memuji istrinya, si istri akan berbuat lebih baik. Begitu juga orang tua yang memberikan apresiasi buat anaknya, jangan selalu disalahkan. Akibatnya apa? Hilang kepercayaan terhadap dirinya. Jadi kita harus betul-betul mengutamakan yang baik, yang indah, menegur juga dengan cara yang lebih baik. Agar tidak melukai hatinya, tidak membuat dirinya berputus asa. Seolah-olah tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Jadi pada dasarnya Allah tidak suka membuka hal-hal yang buruk kecuali kalau hambanya membuka keburukannya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita ini semua kan hamba yang gak luput dari dosa. Bahkan bukan hanya gak luput, hamba yang penuh dengan dosa. Kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan Allah membantu kita juga untuk menjaga lisan kita agar menutup mulut dari hal-hal yang buruk. Tapi selalu membawakan kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang betul-betul dicintai oleh Allah yang dapat membawa perbaikan dalam kehidupan kita maupun kehidupan masyarakat kita. Wallahu a'lam.